meresmikan tol Bekasi Cawang Kampung Melayu atau Becakayu di gerbang tol Jaka Sampurna Bekasi, Jawa Barat, Jumat 3 November 2017 lalu. Presiden menggunakan mobil Jeep mencoba secara langsung ruas jalan tol Becakayu. Menurut Presiden, pembangunan tol Becakayu yang telah mangkrak lebih dari 20 tahun ini akan mampu mengurai kemacetan yang terjadi selama bertahun-tahun. Yang tidak, ini mengurai kemacetan yang telah bertahun-tahun ada, dan kita tahu bahwa jalan tol Becakayu ini sudah berhenti 21 tahun karena SPK surat perintah kerja itu sudah diberikan tahun 96. Dan sejak awal 2015 dikerjakan, sekarang selesai dan nanti akan diteruskan ke Tambun. Yang belum selesai yang ke Tambun sama kemana Pak? Sama Bekasi Barat, ya, nah, diteruskan sehingga akses dari Jakarta menuju ke Bekasi itu kan semakin lancar. Jalan tol Becakayu dirancang sepanjang 21,04 km. Seksi 1 menghubungkan Kasablanka Jaka Sampurna memiliki panjang 11 km. Sementara seksi 2 menghubungkan wilayah Jaka Sampurna Durenjaya sepanjang 10,04 km. Jalan tol Becakayu yang sudah siap dioperasikan adalah seksi 1B yang menghubungkan Cipinang Melayu Pangkalan Jati dan seksi 1C yang menghubungkan Pangkalan Jati Jaka Sampurna. Sedangkan untuk seksi 1A dan seksi 2 diperkirakan rampung konstruksinya pada pertengahan tahun 2018. Namun pada Selasa dini hari, proyek pembangunan tol Becakayu seksi 1A mengalami kecelakaan. Tiang girder proyek roboh saat sedang dilakukan pengecoran. 7 pekerja mengalami luka-luka akibat tertimpa material bangunan. Tim Liputan, JAK TV. Ya, kita masih bicara mengenai kecelakaan kerja proyek infrastruktur, dan tadi kota yang tadi terkait dengan Becakayu, ini kan Becakayu memang sempat mangkrak gitu ya, puluhan tahun. Nah, apakah juga karena ada faktor, tadi mungkin dikatakan harus ada masa daya tahan materialnya gitu, apakah ada pengaruh seperti itu Pak? Terkait dengan accident tadi tidak ada sama sekali, karena ini baru kok, baru mau dipasang. Karena yang baru ya? Baru, ya. Lalu kemudian kalau dikaitkan dengan dia mangkrak lama, lalu kemudian kita teruskan kan tiang-tiang masih tiang yang lama. Tentunya kemudian Litbang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah melakukan pemeriksaan dan kemudian menganalisa kekuatan strukturnya sehingga kemudian dia mempersilahkan untuk diteruskan. Jadi saya pikir tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Oke, kalau tadi kalian juga tidak setuju kalau misalnya dihentikan artinya tetap jalan, tapi memang harus hati-hati. Tapi kan masyarakat juga bertanya-tanya gitu ya. Ketika melewati proyek, selamat nggak nih, tiba-tiba ada apa gitu kan? Ada pikiran-pikiran yang paranoid begitu. Mungkin Prof bisa. Ya, jadi urusan masyarakat, sekali lagi undang-undang kita itu memberikan ruang yang cukup besar kepada masyarakat. Jadi masyarakat berperan juga, ya. Tapi saya pikir itu dia, karena ini lagi-lagi berbasis perencanaan. Analisis saya kan secara akademik. Bagaimana kalau ini dihentikan? Kalau dihentikan dalam ilmu scheduling jadi lintasan kritis ini, itu kan tetap terhitung, argonya tetap jalan, gitu loh. Itu catatan saya ya. Nah, sekarang bagaimana mengoptimalkan? Makanya ada ilmu rekayasa konstruksi supaya kita bisa lebih baik. Kira-kira seperti itu ya. Jadi urusan memberhentikan sudah siap belum kita semua? Itu dia. Ada dampaknya soalnya ya. Jangan-jangan diberhentikan tambah cemas. Kan kita juga masih mendidik masyarakat ini. Ya, maksud saya begini, ketika kita menerima satu proyek, itu kan menerima risiko. Dapat proyek itu bukan dapat profit saja, karena risikonya beralih kepada kita. Nah, berarti kita sudah siap dong kalau ada apa-apa. Termasuk pemerintah kah itu, termasuk kita. Nah, bagi saya, mental saya seperti yang Bapak Presiden sampaikan, revolusi mental ini. Kita harus siap. Makanya saya bilang, dengan segala hormat, jalankan terus program yang sudah ada dengan mengoptimalkan secara detail. Tinggal yang ini jadi lesson learn, itu loh ceritanya. Ya, nah urusan 1B, 1C, dan 1A dan 2. Nah ini kan menarik ini ya, bahwa ada proyek yang sudah lama, mangkrak, tapi juga sudah optimal, dan ini ada yang baru. Nah, ini kan pelajaran buat kita juga gitu loh. Tapi saya pikir balik lagi lah seperti apa Bapak Presiden sampaikan, detail lah kita ini. Ini bicara malam ini isunya adalah budaya konstruksi. Ini yang lemah gitu. Dan ini yang harus kita galakan. Nih Ombudsman kan juga bisa membantu untuk menggalakkan, mensosialisasikan mengenai budaya konstruksi ini. Iya, kalau
kami tertarik tadi dengan ungkapan Prof. Marlian bahwa perlu dilakukan reward dan punishment. Tapi kemudian tadi disampaikan di awal bahwa ini kurang ada aturan yang mendukung. Nah, kami juga dari sisi ombudsman, karena domainnya adalah di peraturan, di administrasi. Nah, kami juga membuka ruang terhadap akademisi maupun para pakar untuk bisa bersama-sama kami mungkin mendiskusikan terkait dengan adanya kekosongan hukum ini. Nah, kemudian masukan-masukan apa yang dibutuhkan dari ombudsman nanti kami akan upayakan untuk bisa membantu pemerintah. Nah, kemudian dari sisi akademisi kami juga harapkan partisipasi aktif untuk bisa mendorong juga bahwa segera dilakukan pembentukan aturan-aturan yang bisa menutupi bolong-bolong yang tadi itu, bahwa dilakukan penghentian sementara untuk audit ke belakang. Tapi kemudian tadi Prof sampaikan akan bisa lolos juga nih kalau misalnya aturan-aturan yang tidak mendukung. Lantas kalau kami kan mencermati dari kinerja masing-masing nih, misalnya dari sisi kepolisian masuk menyelidiki. Nah, kami lihat sisi kepolisian, kemudian ada audit internal, kita juga melihat bahwa ini melakukan kerja-kerjanya sudah sesuai aturan belum? SOP belum? Nah, tapi ketika kemudian polisi audit internal bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi di ujung sana tidak ada instrumen yang untuk backup kerja mereka, akhirnya ini payung hukum, kemudian mundur lagi jadi itu semua batal hukum. Akhirnya kan kekecewaan kembali lagi ke masyarakat lah, yang percuma dong. Lagi. Silakan mau ditanggapi. Ada 4 hal ya urusan kait-mengkait mengenai siapa yang salah dan mempidanakan. Ini bicara aspek hukum konstruksi. Yang pertama, bereskan semua undang-undangnya, lengkapi semua sampai PP sampai ke Perda. Apalagi di Jakarta kita punya Perda 7 tahun 2010 mengenai bangunan gedung. Kita punya Perda bangunan di Jakarta. 33 provinsi yang lain bagaimana, Pak? 500 lebih kabupaten kota, gimana ini? Kedua, bicara kontrak, nggak ada form of contract. Ya, itu penting, Pak, supaya jadi catatan kita semua, khususnya di ombudsman. Nah, ketiga, biasanya kalau putusan perkara, di manalah posisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perdata. Saya bukan ahlinya, tapi saya menyenangi aspek hukum konstruksi. Kita perlu membantu teman-teman ahli hukum ketika putusan pengadilan nantinya, menurut saya sekarang belum siap. Bagaimanalah dipidanakan? Bagaimanalah diperdatakan? Ketika merugikan nyawa seseorang, pihak tertentu, pidana itu. Tapi kalau menyangkut kepentingan tertentu, itu perdata. Nah, pertanyaannya, putusan hakim apakah valid sehubungan dengan kasus konstruksi? Ini perlu kita cermati. Saya juga masih pelajari. Ketika KUH pidana memutuskan perkara, yang hakim memutuskan dengan berbasis pidana seperti apa, perdata seperti apa. Kasus konstruksi bisa dua-duanya. Nah, sehubungan dengan putusan ini, kita harus mempersiapkan yang namanya asuransi. Kita tidak punya asuransi. Asuransinya dalam asuransi di Indonesia hanya 2 dulu. Hanya 2 di Indonesia. Asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Urusan konstruksi belum ada ya? Belum ada. Yang mana? Berarti jiwa, Pak. Mau bisa kerugian? Ketika ada korban. Nggak ada asuransi banjir, asuransi kebakaran, asuransi gempa, nggak ada itu. Bisa dihitung sebagai itu preminya ditambah-tambahkan. Saya pikir teman-teman DAI juga harus diundang untuk bicarakan ini. Liability insurance, setuju, Pak? Liability insurance itu berbasis undang-undang profesi. Nah, saya pikir ini momen untuk teman-teman arsitek supaya makin cepat ini undang-undang arsitek makin vital. Tapi pihak yang lain, Pak, karena penerima jasa ada pembangun, ada yang ahli alat, gimana ini? Ini susah ini. Nah, jadi PR kita 1, 2, 3, 4, 5 lah ini. Nah, saya pikir perlu kita cermati bersama ini. PR-nya banyak ya? Sama-sama. Sama-sama. Saya juga punya tanggung jawab juga. Iya, bahwa memang sebenarnya tanggung jawab ada di kita semua, begitu kami setuju. Lantas agak, ya itu tadi, asuransi kaget juga ya bahwa memang ternyata konstruksi dibutuhkan ya? Iya, sangat dibutuhkan, mengingat eranya nih sekarang kan seperti yang Pak Firdaus sampaikan tadi, bahwa inilah eranya membangun Indonesia. Tapi kok sayangnya
pendukungnya ini loh. Seperti terabaikan. Iya, terabaikan. Instrumen-instrumen pendukungnya kurang mengejar. Jadi agak tertinggal jauh dengan kegiatan yang sangat positif ini. Alangkah lebih baiknya kan memang harapan kita tadi bersama ya, menjadi tanggung jawab bersama, karena memang hasil dari pembangunan ini pasti masyarakat banyak yang juga akan menikmatinya. Nah, jadi ya mungkin siapa nih yang bisa mendorong untuk terbentuknya payung hukum ini undang-undang? Ya, saya pikir kita semua bisa mendorong, akademisi bisa nge-push, kemudian juga asosiasi juga bisa berperan, dan apalagi ombudsman. Kenapa? Ombudsman kemudian punya concern yang tinggi terkait dengan layanan publik tadi. Ini menyangkut kepentingan publik, ya, sehingga kemudian didorong dari aspek ini, termasuk juga parlemen juga punya ini dong, punya peran yang besar. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya kan parlemen juga ikut campur kaki gitu ya. Nah, sehingga ya kita berharap ya kita harus ngambil hikmah yang terbaik dari situasi yang terjelek yang kita hadapi, ya, karena apa? Sekali lagi saya katakan, kita ini terbiasa manajemennya by accident, bukan by planning. Jadi kalau sudah banjir nanti kita diskusikan. Kalau sudah kebakaran nanti kita karena nanti lihat ini special case-nya berbeda gitu. Jadi susah untuk diplanningkan gitu ya. Enggak. Ngelesnya gitu. Oh, enggak bisa. Saya berkali-kali ya, misalkan saya bisa kasih contoh lah ya. Ya, yang nggak bisa kita prediksi itu akan cuman kapan gempa terjadi, di mana bencana itu, Pak. Ini gempa. Kalau yang lain kita masih bisa prediksi. Banjir itu kita tahu kapan datangnya, musimnya kapan, dan berapa besarnya. Itu air segini semua sekarang. Tahu gitu kita. Ya. Tapi kalau yang saat ini teknologi kita masih terbatas untuk memprediksi di mana gempa terjadi, berapa besar. Kalau yang lain bisa, misalkan mau ada badai, kita masih ada Windows period, misalkan 24 jam, sehingga kita masih bisa menyelamatkan. Gempa nggak ada. Sehingga kita hanya bisa kemudian mempersiapkan diri, preventif itulah membangun bangunan yang kemudian bisa menghandle getaran gempa sampai sekian skala Richter gitu. Kalau yang lain bisa. Ini kalau bicara tadi mengenai gempa, apakah kemudian ini harus kita pikirkan juga, artinya kan bangunan konstruksi terutama di layang ini harus tahan gempanya sampai berapa gitu? Karena kan negara yang itu sudah sama di Jepang sebagai kita punya skala yang harus kita. Jadi gini, semakin ketat skala itu semakin besar biaya konstruksinya. Gitu. Jadi kita harus bermain di antara di mana kemudian mengamankan aset dengan orang, dengan juga kemudian cost-nya juga ini gitu. Di sana peran perencana, kemudian pakar dan ahli di sana sudah ada gitu. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangannya. Anda juga nanti dapat bergabung bersama kami di telepon 021 51 551 11 saat lagi.